Oke, di sini gue baru aja kedatangan sebuah HP dari Redmi, yaitu Redmi A5. Mungkin kalian di sini nggak asing ya dengan Redmi A5, smartphone yang dirilis oleh Xiaomi di pertengahan tahun 2025. Ini tuh HP entry levelnya mereka, yang mereka klaim sebagai HP entry level 1 juta yang memiliki kamera yang imersif atau kamera yang bagus gitu. Karena lihat aja nih di depannya itu udah ada tulisan 32 megapiksel AI dual kamera. Yang padahal gua merasa kalau kelebihan si Redmi A5 ini tuh ternyata bukan di situ kalau gua rasa ya. Oke, kita unboxing aja Redmi A5. Kita lihat dari boxnya ini sebuah HP entry level. Dari boxnya ya kelihatan biasa-biasa aja. Di depan, di atasnya ini ada tulisan 128 GB ROM atau internal memory, terus hingga 8 GB. Ini bahaya banget ya buat yang nggak tahu, karena 8 GB ini tuh udah tambahan sama eksternalnya itu nih. Yang bener tuh yang ini yang kecil. Semakin kecil semakin penting informasinya. 4 plus 4 GB RAM. Yang bener tuh 4-nya ini ya. Dan di sini ada bacaan Redmi A5, logo Xiaomi, di bawahnya 32 megapiksel AI dual kamera, 6,88 inch display. Wow, gede banget ya. Karena dilihat dari kotaknya udah memanjang. Sebelah kanannya ada powerful octa-core processor. Ini tuh nggak pakai prosesor Dimensity atau prosesor Helio ya. Dia pakai Unisoc atau kalau dari Jagat Review bilangnya UniSoC T7250. Jadi UniSoC ini mungkin dipilih gara-gara harganya murah, dan gue lihat-lihat di internet ini fabrikasinya dari TSMC. Dan UniSoC T7250 ini kalau nggak salah udah lengkapi GPU Mali G57 MP1. Oke, terus ada secure fingerprint and face unlock normal. Ada tulisan lagi Redmi A5. Sebelah kanannya ada tulisan lagi Redmi A5. Kayaknya mereka cinta sekali dengan namanya mereka. Massive baterai 5200 mAh. Wow, menurut gue ini baterainya gede ya. Walaupun bukan baterai yang paling besar, cuma 5200 mAh di harga 1 juta. Ini gue dapatnya tuh kayak bener-bener di harga 1 juta gitu loh. Ini udah worth it parah sih. Apalagi kalau misalnya kalian buat buat dagang, kalian butuh HP yang biasa-biasa aja karena cuma buat lihat bayar kris atau lihat pesanan yang datang dari ojol gitu-gitu. Powered by 15 watt fast charging. Bawahnya kosong, atasnya kosong. Sekarang di belakangnya ada garansi 15 bulan untuk unit perangkat, handset, dan baterai bawaan. Dibuat di Indonesia. Redmi A5 dual SIM, dual standby. Ini masih LTE atau 4G ya. Normal lah. 32 megapiksel AI dual kamera, immersive 6,88 inch display, powerful octa-core, massive 5200 mAh, power 15 watt fast charging kata mereka, secure fingerprint and face unlock. Oke, merek Redmi dibuat di PT Satnusa Persada Tbk yang ada di Batam. Oke sih, untuk HP dengan harga 1 juta, balik lagi ya, gua nggak akan bisa berhenti ngomong 1 juta karena mau gimana pun ini HP udah benar-benar entry level banget. Oh ya, sekedar informasi, ada namanya Poco C71 kalau nggak salah. Dia itu kayak bener-bener sama spesifikasi dan lainnya, cuma lebih murah 100.000 daripada Redmi. Cuma ya orang-orang mikir lagi kelebihan dan kekurangannya pakai brand Redmi dan brand Poco mungkin ya. Walaupun gue sendiri nggak tahu bedanya di mana. Oke, lanjut, dibuat di Indonesia. Langsung aja kita buka barangnya. Ini bukan dikebawahin atau ditarik ke atas atau ke bawah ya, tapi dibuka sampingnya. Oke, ada tulisan lagi Redmi. Kayaknya mereka cinta banget dengan nama mereka. Langsung ada HP-nya.
Kita ambil HP-nya, kita pindahin dulu. Ada sekedar informasi, ini HP itu bukan buat gua tapi buat bapak gua. Dan setelah gua riset-riset ya untuk HP dengan harga sejuta, ini adalah salah satu HP yang worth it ya selain Samsung A07. Samsung A07 mungkin bagi sebagian orang dia worth it gara-gara mereknya One UI dengan One UI yang lengkap gitu. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, dengan harga yang sama, Samsung itu baru bisa ngasih yang 464 dan Redmi ini udah bisa ngasih yang 4128GB. Wow, udah ada di depannya 4128 nya. Dan ya pertimbangan gua adalah si 128GB itu, karena di harga sejuta dapat 128 tuh worth it parah ya. Ini dia pesannya, USB Type A to USB Type C. Ini adalah power adapter 15 watt, sesuai ya sama yang spesifikasi si HP-nya. Karena biasanya kadang ngasihnya tuh yang agak sedikit di atas spesifikasi HP-nya. Ini tentu saja Type C. Dan sini ada ejectornya di sini. Sini ada apa lagi? Terus di bawahnya ada kartu garansi Redmi A5 dan lain-lainnya. Terus terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Ucapan-ucapan. Wow. Dan ya walaupun gue udah tahu ya, cuma agak kaget aja karena masih dikasih casing bening. Sebutannya apa tuh kalau casing bening? Yang udah tentu saja sudah ngepres dengan barangnya. Dan kayaknya gue tahu sih kenapa mereka ngasih casing bening. Oke, selanjutnya udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang ada 1, 2, 3 sama HP-nya. Sekarang saatnya kita lihat HP-nya. Redmi A5 ada logo Xiaomi, 32 megapiksel AI dual kamera, imersif lagi, powerful octa-core prosesor, masih 5200 mAh, power 15 watt, secure fingerprint dan face unlock. Dan ya, HP-nya cakep banget. Pertama kali gue lihat ya, ini sebenarnya udah gue unboxing di awal. Ini tuh HP-nya gue ngeliat kayak inget sama Poco F7 kalau nggak salah, kayaknya mirip-mirip, cuma ya sedikit beda ya. Kalau misalkan lu bawa nih HP keluar dengan lu megangnya begini ke depan, lu nggak ngeliatin layarnya ke depan, mereka pasti bakalan mikir kalau HP ini tuh HP dengan harga 5 juta ke atas sih. Karena dengan desainnya cakep gini ya. Baru pertama kali ini loh gua lihat desain Xiaomi yang harga sejuta niat banget. Atau kayaknya mereka ngedesain ini tuh bener-bener kayak buat 5 tahun ke depan. Mungkin nanti Redmi A6 atau A7 ke depannya bakalan dengan desain yang mirip-mirip banget kayak gini. Tapi it's okay sih dengan melihat perkembangan zaman sekarang dan banyaknya pesaing-pesaing HP di harga sejuta sekarang. Udah munculnya HP-HP baru kayak Tecno, terus kayak Infinix sekarang. Akhirnya Redmi meluncurkan desain baru yang bagus banget untuk harga entry levelnya. Langsung aja kita pletekin. Wow. Depannya juga. Oke. Coba kita pasangin si casingnya. Beneran muat atau tidak? Nah, muat. Masih kelihatan cakep ya. Ini gua beli tuh yang Sandy Gold. Jadi ya gua beli gara-gara warnanya cakep sih. Warnanya kayak apa ya, titanium gitu ya kalau kata David Gadgetin. Oke, kita lihat
muncul logo Xiaomi. Di atasnya tentu saja ada kameranya yang tentu masih drop down. Di sebelah atas ini speaker ya, speaker yang dua ini speaker, dan nggak ada speaker lagi. Yang di bawah itu ada Type C, ini tuh jack 3,5 mili, dan ini kalau nggak salah mikrofon, jelas mikrofon karena di atasnya nggak ada mikrofon lagi. Di sini nggak ada speaker lagi tentunya. Di sebelah kanan ada tombol volume, di sini ada fingerprint sekaligus tombol power. Di sebelah kiri ada SIM tray, dan belakangnya ada dua kameranya. Kamera belakang itu ada di 32 megapiksel dengan video maksimal 1080p, dan depan itu 8 megapiksel, sama video max-nya juga 1080p. Sekedar informasi, untuk layarnya ini layar IPS yang udah 120 Hz. 120 Hz walaupun masih layar IPS dengan resolusi HD, cuma 120 Hz nya ini bingung gua. Kalian ngasih layar HD 120 Hz itu untuk apa? Padahal kan layar yang 120 Hz itu enak kalau misalkan udah Full HD minimal lah ya, Full HD gitu loh. Maksudnya mungkin emang pengen lancar-lancar aja apa gimana kali ya. Untuk SIM slotnya tentu saja tadi gua bilang dual SIM dan micro SD udah ada, jadi nggak perlu ada yang diganti. Terus OS-nya Android 2.15, chipsetnya tadi udah gue bilang UniSoC T7250. Terus memori 4, RAM-nya 4, internalnya 128 dengan tipikal eMMC 5.1, bukan UFS ya, bukan UFS. Jadi ini tuh nggak secepat UFS. Jadi kalau misalkan dengan tipikal UniSoC dan eMMC ini, kalian nge-scrollnya nggak bakal semulus itu. Ya, dual SIM dan satu micro SD. Micro SD-nya ini maksimal, kalau nggak salah maksimalnya itu adalah 1 terabyte. Kalian bisa isi 1 terabyte di sini. Terus baterainya 5200, tentu saja dengan charging 15 watt. Nanti bakalan gua cek chargingnya berapa lama dan pemakaian berapa lama untuk 5200 dengan 120 Hz layar. Gua masih bingung. Mungkin informasi untuk teknisnya itu aja. Nggak ada lagi yang bisa diinformasiin secara teknis. Sebentar. Harga ya. Harga kemarin tuh gue beli di harga normal sejuta nambah 99.000 lah ya. Dengan tambahan biaya pelayanan segala macam 1.100.000 sekian lah. Dan ya menurut gue 1.100.000 dengan desain, mungkin kita balik aja ya. Dengan desain seperti ini mungkin udah maksimal dan udah cukup terpuaskan gua ya. Karena orang pasti beli HP yang maksudnya HP entry mentok bawah, mereka pasti bakalan ngeliat ini mah HP jelek, ini mah HP sejutaan. Karena desainnya itu udah ngeliat banget, desainnya udah desain seadanya lah. Mungkin mereka pakai desain yang nggak banyak di reset sama mereka, jadi uang untuk risetnya bisa mereka saving buat nambah-nambah pemasukan supaya si harga HPP-nya nggak terlalu tinggi kali ya. Cuma ada juga mungkin dilihat dari tahun-tahun ini mereka pasti menggunakan desain yang sama untuk misalkan HP dengan 3 generasi ke depan, HP dengan 5 generasi ke depan. Kayak contohnya Samsung aja. Samsung A07 bahkan dari Samsung A05 aja udah masih mirip-mirip kan. Terus bahkan di seri A54 yang gue pakai ini masih dengan menggunakan desain yang sama hingga A56 bahkan dengan 3 kameranya itu di sebelah kiri. Jadi ya dengan begitu mungkin mereka bisa menurunkan sedikit harga si HP-nya. Ya kita terbantu juga pastinya. Kesimpulan gua layak gua cobain dan coba kalian tunggu review dari gua.
Semoga aja nggak begitu lama ya, karena gue juga kudu kerja. Ya gitu aja dari gue Ilham, dan sampai jumpa.